Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, para hadirin, ya jamaah sekalian. Ya, saya akan memberikan kultum ya. Ya, itu tentang asal mula terapi Islam. Ya, jadi terapi Islam ini ya itu digunakan pada saat ya individu mengalami masa traumatis, masa frustasi, dan masa kehilangan ya atau mengalami musibah yang sangat besar dalam hidupnya. Nah, dengan mencermati sistem nilai dalam aset Islam, pola perilaku dengan Tuhan dapat ditentukan secara empirik ya dalam lapangan kehidupan sehari-hari. Rasa cemas, frustasi, dan lain sebagainya ya merupakan rasa yang digoreskan Tuhan dalam perasaan seseorang akibat dari kesalahan seseorang terhadap perilakunya sendiri. Ya, contohnya misalkan kenapa orang tua teledor menjaga anaknya sehingga menyebabkan anaknya itu celaka ya, karena ya orang tuanya tidak memperhatikan ya perilaku anaknya pada saat dia bermain, misalkan ketika dia di mall ya ataupun di supermarket dan sebagainya ya. Oke, nah itu salah satu contoh sehingga yang rugi orang tuanya sendiri ya. Jadi ada apinya saya. Kenapa? Ya, nah hal ini dikuatkan dalam surat Al-Fusilat ayat 42 ya. Aku juga mau lihat. La yaniyahil batilu man baina yadihi wala man khalfi ya. Tanzil min hakimi jamid ya, artinya yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Nah, kemudian dikuatkan dalam oleh surat Al-Fat ya yang lafaznya wallazi anzalus sakinata fi qulubi minina layaz dadu imazan zamma imanihim walillahi juludus samawati wal ard wa kana Allahu qaliman hakima, yang artinya ya ini surat Al-Fat ayat 4 yang artinya dialah ya, yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati seseorang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, inilah yang menggambarkan tentang perilaku manusia ya, tentang perilaku manusia akan suatu hal ya. Kemudian ya bahwa harus diketahui di mana Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan qadar ya, kekuasaan, ketentuan, ukuran, batasan, dan koefisien. Contoh misal sekarang banyak orang yang belum sadar tentang qadar Tuhan ya. Sebagai khalifah di muka bumi, kita harus jujur dan konsekuen dalam menegakkan amanat Tuhan yang dibebankan kita dan harus ikhlas. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqtahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ya. Nah, metode qadar adalah sebab akibat yang timbul dari gejala alam karena kekuasaan Allah ya, juga akibat perbuatan manusia sendiri. Misalnya orang kecewa, cemas karena keinginannya tidak terpenuhi, dan seandainya orang tersebut ya dapat menyesuaikan diri bahwa tidak terpenuhinya ya keinginannya karena ketidakmampuan ya, niscaya rasa kecewa dan cemas tidak akan mengusik ya.
Nah, ini dikuatkan dalam surat Ar-Ra'd yang artinya ya, Ar-Ra'd ayat 33. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya ya, atau sama dengan yang lain, mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka ya, atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah ya apa yang tidak diketahuinya di muka bumi ya, atau mengatakan tentang hal itu ya, sekadar perkataan pada lahirnya saja. Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu sendiri terasa indah dan mereka dihalangi dari jalan yang benar, dan barang siapa disesatkan Allah maka tidak seorang pun yang memberi petunjuk baginya. Ya. Oke. Nah, kemudian ada namanya bentuk-bentuk terapi keislaman dalam mengatasi pribadi patologis. Ya. Penyembuhan yang pertama adalah penyembuhan sportif, ya, meliputi memperkuat pertahanan diri, memperluas ke benteng pertahanan diri, dan mengembalikan pengarahan dan mengendalikan kepribadian. Ya. Penyembuhan reedukatif, ya, yaitu penyesuaian diri kembali, perubahan dan modifikasi tujuan hidup dan menghidupkan potensi hidup. Ya. Terakhir, ya, penyembuhan rekonstruktif, yaitu meliputi pemahaman terhadap konflik-konflik yang tidak disadari agar terjadi perubahan pada struktur karakter dan perluasan pertumbuhan kepribadian, ya, dengan mengembangkan potensi penyesuaian baru. Oke, ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.